Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Ponsel Dina sudah lama tergeletak di samping bantal ketika layar itu tiba-tiba menyala, memecah gelap kamar. Ia belum benar-benar tertidur. Matanya hanya terpejam, sementara pikirannya masih sibuk menghitung pengeluaran bulanan dan jadwal kerja besok. Notifikasi itu berbunyi pendek, tapi cukup membuat dadanya berdebar aneh, seolah ada sesuatu yang akan mengusik ketenangannya. Ia meraih ponsel dengan gerakan pelan agar tidak membangunkan Arman di sampingnya. Suaminya tidur telentang, napasnya berat setelah seharian bekerja. Dina sempat menatap wajah Arman sekilas. Wajah yang dulu membuatnya merasa aman, tempat ia percaya hidupnya sudah tetap. Lalu ia mengalihkan pandangan ke layar. Nama pengirimnya membuat alisnya mengernyit. Lila. Pesannya singkat. Kak, aku kangen. Pengen ketemu. Jempol Dina menggantung di atas layar. Rasa hangat yang biasanya muncul saat seseorang berkata rindu tidak ia rasakan. Yang datang justru waspada. Sejenis firasat yang sudah lama ia kenal sejak remaja. Lila adalah adik tirinya, anak perempuan dari Pak Rudi, suami kedua ibunya. Hubungan mereka tidak pernah benar-benar buruk, tapi juga tak pernah tulus hangat. Lila ramah di depan orang tua, manis di acara keluarga, namun sering membuat Dina merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Bukan lewat kata-kata kasar, melainkan lewat hal kecil, mengambil perhatian, memotong cerita, atau tiba-tiba menangis saat Dina mulai dipuji. Dan Lila hampir tidak pernah menghubunginya lebih dulu. Terakhir kali mereka bertukar pesan adalah 3 bulan lalu, saat Lila meminjam kontak catering milik Dina. Sebelumnya lagi, saat Lila menanyakan rekomendasi tempat kerja temannya. Selalu ada tujuan. Selalu ada kebutuhan. Dina membaca ulang pesan itu, mencoba mencari nada tersembunyi di antara kata-kata sederhana. Kangen. Kata yang terasa janggal dari Lila. Ia menoleh lagi ke Arman. Suaminya bergumam pelan dalam tidur, lalu berbalik membelakangi Dina. Entah kenapa, melihat punggung Arman malam itu membuat Dina merasa sendirian di tempat tidurnya sendiri. Ponsel di tangannya terasa dingin. Kenangan lama muncul tanpa diminta. Dirinya yang berusia 17 tahun, berdiri di ruang tamu saat ibunya memuji nilai rapor Lila lebih dulu sebelum melihat miliknya. Bukan karena ibunya tidak sayang, tapi karena Lila lebih pandai menarik simpati. Dina terbiasa mengalah, terbiasa diminta, memahami, karena ia yang lebih tua. Ia menghembus napas pelan. Ada apa lagi, Li? Gumamnya lirih. Dina bisa saja mengabaikan pesan itu sampai pagi. Itu pilihan paling aman. Tapi justru karena tidak biasa, pesan itu terasa seperti ketukan kecil yang kalau diabaikan bisa berubah jadi gedoran. Akhirnya ia mengetik balasan. Ayo, besok sore di taman dekat rumahku. Ia menatap kalimat itu beberapa detik sebelum menekan kirim, seolah kalimat sederhana itu adalah pintu yang jika dibuka mungkin sulit ditutup lagi. Pesan terkirim. Balasan datang cepat. Terlalu cepat untuk seseorang yang katanya hanya rindu. Makasih, Kak. Senang banget kakak mau. Dina tidak membalas lagi. Ia mematikan layar, tapi matanya tetap terbuka menatap langit-langit kamar. Perasaan gelisah merayap pelan, seperti semut yang tak terlihat tapi terasa. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin Lila memang hanya ingin memperbaiki hubungan. Orang bisa berubah. Waktu membuat banyak hal melunak. Namun hatinya tidak sepenuhnya percaya. Dina menyadari sesuatu tentang dirinya malam itu. Ia tidak takut bertemu Lila. Ia takut kembali merasa kecil seperti dulu. Takut jika pertemuan itu mengingatkannya bahwa ia selalu berada di posisi yang harus mengerti, mengalah, dan diam. Ia memiringkan tubuh, memunggungi Arman kini. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa ada sesuatu yang mengintai di luar rutinitas rumah tangganya yang rapi. Dan alih-alih membatalkan pertemuan, Dina justru membuka kembali ponselnya. Ia mengetik satu pesan lagi.
Datang jam 4. Aku cuma punya waktu sebentar. Batasan kecil. Kontrol kecil. Tapi tetap sebuah risiko. Setelah mengirimnya, Dina mematikan ponsel dan meletakkannya jauh dari jangkauan. Dadanya tidak lebih ringan. Justru terasa seperti menunggu sesuatu yang belum punya nama. Di dalam gelap, dengan suami tertidur di sampingnya dan janji pertemuan besok menggantung di udara, Dina sadar satu hal. Pesan sederhana dari Lila sudah berhasil mengusik ketenangan yang ia bangun bertahun-tahun. Dan ia sendiri yang membuka pintunya. Pagi datang terlalu cepat bagi Dina. Ia terbangun sebelum alarm berbunyi, bukan karena segar, tapi karena tidurnya dangkal. Pesan Lila semalam masih terasa seperti batu kecil di dada, tidak menyakitkan, tapi mengganggu napas. Cahaya matahari menyelinap lewat tirai. Arman sudah duduk di tepi tempat tidur, mengenakan kemeja kerja sambil menatap ponselnya. Biasanya ia bercanda ringan di pagi hari, menanyakan menu sarapan atau mengeluh macet. Pagi ini ia diam. Dina bangkit perlahan. Kepalanya sedikit berat. Ia meraih ponsel di meja samping tempat tidur. Refleks mengecek apakah Lila mengirim pesan lagi. Tidak ada. Hanya notifikasi promosi dan grup keluarga yang ramai sejak subuh. Ada apa? Suara Arman tiba-tiba muncul. Nada suaminya terdengar biasa, tapi Dina merasa pertanyaan itu datang terlalu cepat, terlalu tepat. Ia menoleh. Arman tidak menatapnya. Matanya masih di layar ponsel, tapi alisnya sedikit mengerut. Kenapa? Tanya Dina balik. Kamu kelihatan mikir dari tadi malam. Arman akhirnya menatapnya. Ada pesan penting. Dina ragu sepersekian detik. Ia terbiasa terbuka pada Arman. Selama ini suaminya adalah tempatnya bercerita hal-hal kecil. Tapi entah kenapa, pagi ini lidahnya terasa kaku. Hanya Lila, jawabnya akhirnya, berusaha terdengar netral. Dia mau ketemu. Reaksi Arman datang terlalu cepat. Lila? Ulangnya, sedikit lebih tinggi nadanya. Ngapain dia? Dina menangkap sesuatu di sana, bukan sekadar penasaran. Ada ketertarikan yang aktif, seperti seseorang yang ingin tahu kelanjutan cerita favoritnya. Katanya kangen, ujar Dina singkat. Arman mengangguk pelan. Terlalu pelan. Lalu ia bertanya lagi, kapan ketemunya? Dina kini benar-benar memperhatikannya. Biasanya Arman tidak tertarik pada urusan keluarganya kecuali diminta. Bahkan nama Lila jarang muncul di rumah ini. Tapi sekarang Arman menunggu jawaban. Matanya fokus ke Dina. Sore ini, kata Dina. Di taman dekat sini. Oh, Arman menarik napas kecil. Baguslah kalau kalian akur. Kalimat itu terdengar benar, tapi tidak terasa hangat. Lebih seperti pernyataan aman. Dina tidak langsung menanggapi. Ia berdiri dan berjalan ke kamar mandi, tapi pikirannya tetap di kamar. Cara Arman menyebut nama Lila barusan terngiang. Bukan akrab, bukan juga asing, seperti seseorang yang sudah mendengar nama itu cukup sering. Air keran mengalir, membasuh wajahnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya sama seperti kemarin. Tapi perasaannya berbeda. Ada benih kecil yang tumbuh. Kecurigaan. Belum berbentuk, belum beralasan kuat, tapi ada. Ia mencoba menepisnya. Mungkin Arman hanya ingin tahu. Suami wajar bertanya. Tidak semua kejanggalan berarti sesuatu. Namun ingatan kecil muncul tanpa diundang. 2 minggu lalu Arman sempat menyebut. Adik tirimu yang suka posting di kafe itu, ya? Padahal Dina tidak merasa pernah menunjukkan akun Lila secara khusus. Saat itu ia mengira Arman sekadar melihat sekilas di ponselnya. Dina mengeringkan wajahnya lebih lama dari perlu. Di meja makan, Arman sudah duduk dengan kopi. Ia tampak seperti biasa lagi, membaca berita, sesekali menyeruput. Dina menyiapkan roti tanpa banyak bicara. Sore ini jadi ketemu? Tanya Arman lagi. Dina menoleh cepat. Iya. Kamu mau aku jemput habis itu? Tanyanya. Pertanyaan itu wajar.
perhatian suami. Tapi Dina justru merasa seperti sedang diawasi. Tidak usah, jawabnya halus. Sebentar saja. Arman mengangguk, tapi jarinya mengetuk meja pelan. Kebiasaan kecil yang muncul saat ia gelisah atau berpikir. Dina hafal itu karena bertahun-tahun hidup bersamanya. Percakapan berhenti. Hanya bunyi sendok dan jam dinding. Di dalam dadanya, Dina merasakan perubahan. Semalam ia hanya gelisah karena Lila. Sekarang ada garis tipis yang menghubungkan Lila dan Arman di pikirannya. Garis yang belum jelas, tapi cukup membuatnya tidak nyaman. Dan yang paling mengganggu bukan kemungkinan buruknya, melainkan kenyataan bahwa ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak ia pedulikan. Saat Arman berdiri dan meraih tas kerjanya, ia sempat menyentuh bahu Dina. Jangan dipikirin, katanya ringan. Kalau dia cuma butuh sesuatu, bilang saja. Kalimat itu seperti menyentil sesuatu di dalam Dina. Kalau dia butuh sesuatu. Seolah Arman sudah punya gambaran tentang Lila. Dina hanya tersenyum tipis. Pintu rumah tertutup setelah Arman pergi. Rumah kembali sunyi. Tapi sunyi kali ini berbeda. Bukan tenang, melainkan penuh gema pikiran. Dina berdiri di ruang makan cukup lama. Ia tahu satu hal. Pertemuan sore nanti bukan lagi sekadar memenuhi pesan rindu. Sekarang, tanpa ia akui keras-keras, pertemuan itu juga menjadi cara memahami kegelisahan barunya. Ia mengambil ponsel, membuka chat Lila, lalu mengetik pesan tambahan. Kita ketemu berdua saja. Ya. Ia menatap layar beberapa detik. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung keputusan kecil. Dina ingin melihat Lila tanpa bayangan siapapun. Tanpa memberi ruang bagi orang lain di antara mereka. Ia menekan kirim. Dan untuk pertama kalinya sejak semalam, Dina sadar. Ia mulai berhati-hati, bahkan pada hal-hal yang belum tentu salah. Pesan Dina pada Lila sudah terkirim sejak pagi. Kita ketemu berdua saja. Balasan belum datang. Sepanjang siang, Dina mencoba mengisi waktu dengan pekerjaan rumah, tapi pikirannya tidak tinggal di tempat yang sama dengan tubuhnya. Ia melipat pakaian dengan rapi, lalu sadar kaos itu sudah ia lipat 2 kali. Ia menaruh piring di rak, lalu lupa sudah mencucinya atau belum. Yang mengganggunya bukan lagi rasa curiga seperti pagi tadi. Kini yang naik ke permukaan justru sesuatu yang lebih lama, lebih dalam, perasaan lama yang dulu ia kubur rapi agar bisa hidup tenang. Disisihkan. Kata itu muncul begitu saja di kepalanya. Dina berhenti di depan lemari ruang tamu. Di sana ada kotak lama berisi album foto keluarga. Ia tidak berniat membukanya, tapi tangannya sudah lebih dulu menarik kotak itu keluar. Debunya tipis, tanda jarang disentuh. Foto pertama yang terlihat adalah potret belasan tahun lalu. Dirinya remaja berdiri di samping ibunya, Ibu Sari, sementara di tengah Pak Rudi merangkul Lila yang tersenyum lebar. Dina di foto itu juga tersenyum, tapi sekarang ia tahu senyum itu dipaksakan. Senyum anak yang sedang belajar menerima rumah baru. Ingatan mengalir pelan tapi tajam. Hari pertama Pak Rudi dan Lila pindah ke rumah mereka. Lila datang membawa cerita-cerita lucu yang membuat orang dewasa tertawa. Dina yang biasanya jadi pusat cerita di meja makan mendadak jadi pendengar. Tidak ada yang salah secara terang-terangan, tapi perhatian berpindah arah. Lila pandai membuat dirinya tampak perlu dilindungi. Dina pandai berpura-pura tidak apa-apa. Yang paling ia ingat bukan kejadian besar, melainkan hal-hal kecil. Pujian guru yang lebih dulu diceritakan tentang Lila, hadiah ulang tahun yang diminta Dina ditunda karena Lila sedang sedih, atau kalimat ibunya yang lembut tapi menusuk. Kamu kan lebih dewasa, Dina. Dina menutup album dengan cepat, seolah foto-foto itu bisa menariknya kembali ke masa itu. Ponselnya bergetar. Bukan dari Lila. Nama di layar, Ibu Sari. Sejenak Dina hanya menatap nama itu. Hubungannya dengan ibunya baik, tapi tidak selalu mudah. Ibu Sari adalah perempuan yang selalu berusaha adil, tapi sering memilih damai daripada tegas. Dina mengangkat panggilan. Halo, Bu. Dina, kamu sibuk? Suara ibunya terdengar hati-hati,
seperti biasa saat ingin membahas sesuatu sensitif. "Tidak, Bu. Ada kabar dari Lila?" tanya Ibu Sari langsung. Dina menghela napas pelan. "Dia mau ketemu sore ini." Hening sebentar di seberang. Bukan hening kosong, lebih seperti seseorang yang menimbang kata. "Kamu hati-hati ya," ujar ibunya akhirnya. Dina sedikit terkejut. Biasanya ibunya yang paling dulu menyuruhnya mengerti keadaan. "Hati-hati kenapa, Bu?" Ibu Sari tidak langsung menjawab. Ibu cuma merasa, "Kamu sering mengalah sama dia sejak dulu." Kalimat itu datang pelan, tapi tepat di titik yang selama ini Dina jaga rapat. "Itu kan supaya tidak ribut," jawab Dina refleks. "Tidak semua diam itu dewasa, Dina," kata ibunya lirih. "Kadang itu cuma capek." Dina terdiam. Ia tidak ingat kapan terakhir ibunya berkata seperti ini. Ada nada penyesalan di sana. Penyesalan yang mungkin baru diakui setelah bertahun-tahun. "Ibu lihat kamu selalu mundur satu langkah waktu Lila maju," lanjut Ibu Sari. "Dulu ibu pikir kamu kuat. Sekarang ibu takut kamu cuma terbiasa menahan." Dada Dina mengencang. Bukan marah. Lebih seperti sesuatu yang lama terkunci mulai bergerak. "Bu, tiba-tiba ngomong begitu kenapa?" tanyanya pelan. "Ibu cuma tidak mau kamu merasa kecil lagi di rumah sendiri. Atau di hidupmu sendiri." Kalimat itu membuat tenggorokan Dina kering. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata terasa berat. Percakapan berakhir dengan hal-hal biasa. Pesan makan tepat waktu, jangan pulang kemalaman. Tapi setelah telepon ditutup, yang tertinggal justru kalimat-kalimat tadi. Dina duduk di sofa tanpa bergerak. Selama ini ia mengira masa remajanya sudah selesai, sudah tidak memengaruhinya. Ternyata luka yang tidak berdarah tetap bisa terasa saat disentuh sedikit saja. Ia menyadari sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Kegelisahannya pada Lila sekarang mungkin bukan hanya tentang pertemuan sore ini. Mungkin ini tentang Dina yang dulu, yang selalu memilih damai walau dirinya terluka. Ponselnya masih sepi dari balasan Lila. Dina menatap layar chat itu lama. Lalu, tanpa banyak berpikir, ia mengetik lagi. "Kalau kamu ada perlu, lebih baik jujur dari awal." Jarinya berhenti di tombol kirim. Kalimat itu bukan marah, tapi juga bukan ramah. Itu batas kecil, sesuatu yang jarang ia pasang pada Lila. Mengirimnya berarti membuka kemungkinan konflik. Tidak mengirim berarti kembali jadi Dina yang lama. Detik terasa panjang. Akhirnya ia menekan kirim. Pesan terkirim. Perutnya terasa ringan sekaligus tegang, seperti berdiri di tepi kolam yang dalam tanpa tahu seberapa dingin airnya. Untuk pertama kalinya, Dina tidak hanya menunggu pertemuan sore nanti. Ia mulai bersiap menghadapi kemungkinan bahwa Lila tidak datang hanya membawa rindu. Dan lebih menakutkan lagi, Dina tidak yakin apakah dirinya siap menjadi orang yang tidak lagi mengalah. Pesan terakhir yang Dina kirim siang tadi belum dibalas Lila. Tapi sore tetap datang sesuai waktu. Jam di dinding menunjukkan pukul 3:50 ketika Dina berdiri di depan cermin, merapikan kerah blusnya. Ia memilih pakaian sederhana, tidak terlalu rapi, tidak terlalu santai. Netral. Seperti sikap yang ingin ia jaga. Namun di dalam dadanya, tidak ada yang netral. Kalimat ibunya siang tadi masih terngiang. Tidak semua diam itu dewasa. Dan pesan yang ia kirim pada Lila, meminta kejujuran, masih menggantung tanpa respons. Dina berangkat lebih awal. Ia tidak ingin datang tergesa atau terlihat menunggu. Taman dekat rumahnya tidak besar, tapi cukup ramai di sore hari. Anak-anak berlari di dekat ayunan, beberapa ibu duduk mengobrol, dan pedagang minuman mangkal di sudut. Dina memilih bangku di bawah pohon flamboyan. Dari situ ia bisa melihat pintu masuk taman tanpa terlalu mencolok. Posisi yang membuatnya bisa mengamati. Ia sadar sekarang, ia tidak datang hanya untuk bertemu. Ia datang untuk membaca. 5 menit lewat. 10 menit. Lalu Lila muncul. Adik tirinya itu datang dengan langkah ringan, gaun pastel dan senyum lebar yang sudah sangat Dina kenal.
Senyum yang selalu membuat orang mengira Lila polos dan hangat. "Kaak," panggil Lila dengan nada riang. Sedikit terlalu riang untuk pertemuan yang katanya dilandasi rindu. Dina berdiri. Mereka tidak berpelukan, hanya saling mendekat dengan jarak sopan. "Kamu kelihatan kurusan, Kak," kata Lila sambil menatapnya dari atas ke bawah. "Tapi cantik. Pasti Arman makin sayang." Pujian itu terasa licin, seperti sesuatu yang dilatih. "Biasa saja," jawab Dina tenang. Mereka duduk. Lila membuka pembicaraan dengan cerita-cerita ringan. Pekerjaan, temannya yang pindah kota, kafe baru yang sedang tren. Dina mendengarkan, sesekali mengangguk. Ia tidak mencari celah, hanya memperhatikan pola. Lila selalu memulai dari hal umum sebelum masuk ke hal pribadi. Dulu pun begitu. "Kak Dina enak ya?" ujar Lila tiba-tiba. Rumah tangganya kelihatan adem. Arman juga kelihatan perhatian. Kata kelihatan tidak lolos dari telinga Dina. "Kamu tahu dari mana?" tanya Dina ringan. Lila memainkan tali tasnya. "Ya, dari story kakak. Dari obrolan juga." "Obrolan?" Lila tersenyum kecil, pura-pura santai. "Kadang aku balas story Kak Dina, terus Mas Arman suka ikut nimbrung. Ramah sih orangnya." Dunia di sekitar Dina tetap berjalan. Anak-anak tertawa, daun bergesek, tapi fokusnya menyempit hanya pada kalimat itu. Ia tidak langsung bereaksi. Wajahnya tetap datar. Namun di dalam, ada sesuatu yang mengencang. "Sering?" tanya Dina. "Enggak sering banget," jawab Lila cepat, lalu tertawa kecil. "Cuma kadang." Mas Arman orangnya asyik diajak bercanda. Nada Lila dibuat ringan, tapi matanya mengamati Dina, seolah menunggu efek. Dina mengenali tatapan itu. Tatapan seseorang yang melempar umpan lalu melihat apakah kailnya bergerak. Dan untuk pertama kalinya sore itu, Dina benar-benar yakin, pertemuan ini bukan soal rindu. Namun alih-alih marah, perasaan yang muncul justru dingin, jernih. Seperti air setelah endapan lumpur turun ke dasar. "Oh," kata Dina singkat. "Bagus kalau kalian bisa akrab." Jawaban itu membuat Lila berkedip kecil. Mungkin ia berharap ekspresi lain. Kaget, tidak suka, atau tersinggung. Percakapan bergeser lagi. Lila kembali bercerita seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi sekarang Dina melihat lebih jelas. Cara Lila menyebut nama Arman terlalu mudah, terlalu nyaman. Sore mulai turun. Matahari melembut. Dina berdiri lebih dulu. "Aku harus pulang." "Cepat banget?" tanya Lila. "Ada urusan." Mereka berpisah tanpa drama. Lila masih sempat berkata, "Kapan-kapan main ke rumah ya, Kak? Kangen suasana keluarga." Kata keluarga terdengar berbeda di telinga Dina. Dalam perjalanan pulang, Dina tidak merasa marah. Justru itulah yang membuatnya waspada. Jika dulu ia terluka, sekarang ia berpikir. Potongan-potongan kecil mulai tersusun. Arman yang terlalu ingin tahu. Lila yang terlalu santai menyebut namanya. Chat yang belum pernah ia lihat langsung. Ini belum bukti, hanya pola. Dan Dina tahu satu hal tentang pola. Ia tidak boleh menyerangnya sembarangan. Ia harus melihatnya utuh. Di depan rumah, sebelum masuk, Dina berhenti. Ia membuka ponsel, masuk ke media sosialnya sendiri, lalu ke daftar penonton story. Nama Lila ada di sana. Itu biasa. Lalu ia membuka akun Arman. Tangannya berhenti sebentar. Jika ia mulai memeriksa sekarang, ia sedang melangkah ke wilayah yang bisa mengubah banyak hal. Tapi jika tidak, ia hanya akan dihantui dugaan. Napasnya pelan. Akhirnya Dina membuat pilihan kecil. Pilihan yang terasa tenang di luar tapi berisiko di dalam. Ia mematikan notifikasi story pribadinya. Lalu mengatur agar unggahan berikutnya hanya bisa dilihat orang tertentu. Termasuk Lila. Termasuk Arman. Ia ingin melihat siapa yang bereaksi. Siapa yang diam.
Siapa yang terlalu cepat tahu? Dina masuk rumah dengan wajah biasa. Namun di dalam dirinya, sesuatu sudah berubah. Ia tidak lagi hanya merasa. Ia mulai mengamati. Dina masuk rumah dengan langkah biasa, seolah sore di taman tidak meninggalkan apa-apa. Ia menaruh tas, mengganti sandal, lalu menuju dapur. Rutinitas kecil itu membantunya menenangkan detak jantung. Namun pikirannya tetap bekerja. Ia sudah mengatur story agar hanya bisa dilihat orang tertentu. Arman dan Lila termasuk di dalamnya. Umpan kecil sudah dilempar. Sekarang ia menunggu reaksi, tapi menunggu saja terasa pasif. Dina tidak ingin hanya menebak. Suara pintu depan terdengar sekitar pukul 6. Arman pulang lebih awal dari biasanya. Itu sendiri sudah cukup membuat Dina mengangkat kepala dari dapur. "Kamu sudah di rumah?" tanya Dina dari balik kulkas. "Iya, hari ini tidak terlalu ramai," jawab Arman. Suaranya terdengar normal, tapi Dina mulai sadar bahwa normal bisa punya banyak arti. Arman masuk ke dapur, mencium pipi Dina sekilas seperti kebiasaan. Dina membalas dengan senyum tipis. Ia mencoba membaca ekspresi suaminya, tapi Arman terlihat santai. Terlalu santai untuk seseorang yang mungkin sedang menyimpan sesuatu. Atau mungkin itu hanya perasaan Dina. "Aku belum masak," kata Dina. "Pesan saja." "Ya." "Boleh," sahut Arman sambil duduk di kursi makan. Ia meletakkan ponselnya di meja. Momen itu datang lebih mudah dari yang Dina kira. "Aku pesan pakai ponselmu saja. Baterai punyaku tinggal sedikit," ujar Dina ringan. Arman mengangguk tanpa ragu. "Pakai saja." Tidak ada gestur protektif. Tidak ada wajah panik. Justru kelonggaran itu yang membuat Dina sedikit goyah. Orang yang menyembunyikan sesuatu biasanya lebih hati-hati, bukan? Ia mengambil ponsel Arman. Tangannya hangat, tapi telapak jarinya terasa dingin. Ia membuka aplikasi pesan makanan lebih dulu, benar-benar memilih menu. Ia tidak ingin terlihat pura-pura. Setelah pesanan masuk keranjang, jempolnya berhenti. Satu langkah lagi. Dina menelan ludah pelan, lalu membuka aplikasi chat. Bukan dengan gerakan curiga, ia membuatnya tampak seperti refleks mencari promo yang dikirim lewat chat. Daftar percakapan muncul. Nama Lila ada di sana. Tidak di paling atas, tapi juga tidak tenggelam. Posisi yang menunjukkan percakapan tidak intens setiap hari, tapi cukup rutin untuk tetap hidup. Dina membuka. Percakapannya tidak panjang. Tidak ada kata sayang. Tidak ada rayuan terang-terangan. Tapi nadanya akrab. "Lila, Mas lagi di kantor?" Arman: "Iya." "Kamu libur?" Lila: "Iya." "Gabut banget." Arman: "Hati-hati kalau sering gabut. Nanti kebanyakan mikir." Ada emoji senyum. Kecil. Sepele. Tapi terasa pribadi. Dina menggulir ke atas. Beberapa balasan story. Komentar tentang kopi. Candaan soal hujan. Hal-hal ringan yang jika dibaca terpisah tidak salah. Tapi jika dirangkai terasa terlalu nyaman. Tidak ada batas keluarga di sana. Tidak ada jarak. Adik ipar. Dada Dina mulai sesak. Tapi wajahnya tetap tenang. Arman masih duduk di depannya. Membuka botol minum. Tidak menaruh curiga sedikit pun. Dan disitulah emosi Dina bercabang dua. Marah. Karena Arman tidak pernah seakrab itu dengan sepupunya atau teman-temannya. Takut. Karena semua ini masih bisa dianggap biasa. Ia tidak menemukan bukti pengkhianatan. Hanya benih kedekatan. Dan justru itu yang berbahaya. Sesuatu yang bisa tumbuh. Dina menutup chat. Kembali ke aplikasi makanan. Lalu menyelesaikan pesanan. Ia meletakkan ponsel di meja. "Sudah," katanya. "Pesan apa?" tanya Arman. "Yang biasa." Percakapan berhenti di situ. Arman tidak tampak gelisah. Tidak ada upaya mengecek ponsel. Itu membuat Dina semakin sulit membaca. Setelah makan datang dan mereka makan seperti biasa,
Dina berbicara seperlunya. Ia tidak ingin suaranya betraing perasaannya. Namun di dalam, pikirannya bergerak cepat. Jika ia menuduh sekarang, Arman bisa dengan mudah berkata itu hanya bercanda. Dan Dina akan terlihat cemburu berlebihan. Jika ia diam, ia memberi ruang. Tidak ada pilihan yang nyaman. Malam semakin larut. Arman mandi lebih dulu, meninggalkan ponselnya di meja. Dina melirik sekilas, tapi tidak menyentuh lagi. Ia tidak ingin menjadi orang yang memeriksa terus-menerus. Ia ingin satu langkah yang jelas, bukan kecurigaan acak. Saat berbaring di tempat tidur, Arman tertidur lebih cepat. Dina menatap langit-langit. Kini perasaannya bukan hanya curiga. Ada rasa kehilangan kecil, seolah sesuatu yang ia kira miliknya sepenuhnya ternyata bisa diakses orang lain tanpa ia tahu. Ia membuka ponselnya sendiri. Story yang tadi ia atur sudah dilihat beberapa orang. Termasuk Lila. Termasuk Arman. Tapi ada satu detail kecil. Lila melihatnya lebih dulu. Beberapa menit kemudian baru Arman. Urutan itu mungkin kebetulan. Mungkin tidak. Dina menarik napas panjang. Lalu ia membuat keputusan kecil yang terasa berisiko. Bukan untuk Arman, tapi untuk dirinya sendiri. Ia membuka pengaturan, lalu mengunggah story baru. Foto ruang tamu dengan caption singkat. Rumah terasa tenang kalau saling jaga batas. Kalimat itu tidak menuduh siapapun, tapi cukup tajam bagi yang merasa. Ia menekan unggah. Ponsel diletakkan di dada. Matanya terpejam, tapi pikirannya terjaga. Untuk pertama kalinya, Dina tidak hanya mengamati. Ia mulai memberi sinyal. Story yang Dina unggah semalam terus terbayang bahkan setelah pagi datang. Ia tidak menyesal mengunggahnya, tapi ia juga tidak merasa lega. Beberapa orang membalas dengan emoji atau komentar umum. Lila tidak membalas apapun. Arman juga tidak menyinggungnya sama sekali. Justru dia mereka yang membuat Dina berpikir lebih jauh. Jika seseorang tidak merasa tersentil, ia akan bertanya. Jika merasa, ia memilih diam. Dina tidak ingin memutuskan makna sendiri. Kepalanya sudah terlalu penuh oleh dugaan. Ia butuh suara lain, suara yang tidak halus, tidak diplomatis. Ia membuka chat dengan Rina. Rina adalah sahabatnya sejak awal bekerja dulu. Perempuan yang tidak pernah ragu mengatakan hal yang orang lain tahan. Berkali-kali Rina menyebut Dina terlalu pengertian sampai merugikan diri sendiri. Dina sering kesal mendengarnya, tapi diam-diam tahu Rina tidak sepenuhnya salah. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi dekat kantor Rina saat jam makan siang. Tempatnya tidak ramai. Hanya suara mesin kopi dan percakapan pelan di sudut-sudut ruangan. Begitu duduk, Rina langsung menatap wajah Dina tanpa basa-basi. Ceritakan. Bukan apa kabar. Bukan kenapa manggil mendadak. Rina selalu langsung ke inti. Dina awalnya ingin menyederhanakan cerita, tapi begitu mulai bicara, semuanya mengalir. Pesan Lila, pertemuan di taman, cara Lila menyebut Arman, chat di ponsel Arman. Tidak ada dramatisasi, hanya potongan fakta. Rina mendengarkan tanpa menyela, hanya alisnya yang beberapa kali terangkat. Menurutmu? Tanya Dina akhirnya. Rina menyandarkan punggung. Menurutku, ini belum selingkuh. Tapi sudah masuk wilayah nyaman yang berbahaya. Jawaban itu tidak menenangkan, tapi jujur. Aku tidak mau jadi istri yang curiga berlebihan, kata Dina pelan. Rina mencondongkan tubuh. Dan kamu juga tidak mau jadi istri yang pura-pura tidak lihat apa-apa. Kata-kata itu tepat mengenai titik yang Dina hindari. Aku harus gimana? Langsung tanya. Tanya Dina. Kalau kamu tanya sekarang, jawabannya gampang, ujar Rina. Dia tinggal bilang bercanda. Kamu tidak punya pegangan. Dina diam. Rina mengaduk kopinya pelan. Dina, kamu itu selalu ingin terlihat dewasa. Tapi kadang dewasa itu bukan diam. Itu strategi. Strategi? Ulang Dina. Kumpulkan bukti.
Lihat pola. Jangan tuduh tanpa dasar, tapi jangan juga menutup mata, kata Rina tegas. Kalau memang tidak ada apa-apa, kamu tenang. Kalau ada, kamu siap. Dina menatap meja. Kata strategi terasa asing untuk urusan rumah tangga, tapi masuk akal. Aku capek curiga, gumamnya. Curiga itu capek karena kamu menahannya sendiri, balas Rina. Ubah jadi pengamatan. Itu bikin kamu pegang kendali. Pegang kendali. Dina menyadari selama ini ia hanya bereaksi, menunggu perasaan datang, lalu menenangkan diri sendiri. Tidak pernah benar-benar memegang situasi. Aku tidak mau jadi orang yang mengintai suami, katanya. Rina menghela napas pendek. Bukan mengintai. Memastikan. Kamu berhak tahu keadaan rumah tanggamu sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi membuat Dina merasa diizinkan. Diizinkan untuk tidak selalu mengalah. Percakapan bergeser ke hal lain sebentar, tapi nasihat Rina sudah tertanam. Saat mereka berpisah, Rina menepuk tangan Dina pelan. Satu lagi, katanya. Jangan ubah sikap di depan Arman dulu. Orang yang merasa aman biasanya lebih jujur lewat kebiasaan. Dina mengangguk. Dalam perjalanan pulang, kepalanya lebih tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena ia punya arah. Sore hari di rumah, Arman pulang seperti biasa. Ia bercerita soal pekerjaan, mengeluh soal macet, bahkan sempat bercanda tentang iklan lucu di radio. Dina menanggapi normal. Tidak dingin, tidak berlebihan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ketenangan Dina bukan pura-pura pasrah, melainkan pilihan sadar. Ia memperhatikan hal-hal kecil. Kapan Arman membuka ponsel, kapan ia tersenyum pada layar, kapan ia membalik ponsel menghadap bawah. Bukan dengan tatapan menyelidik, tapi dengan kesadaran baru. Malamnya, saat mereka duduk menonton televisi, ponsel Arman bergetar. Arman melirik cepat, lalu membalas singkat. Ekspresinya datar. Dulu Dina tidak akan memperhatikan. Sekarang ia mencatat dalam hati. Bukan untuk menuduh, untuk memahami. Saat hendak tidur, Arman merangkulnya seperti biasa. Dina membalas. Sentuhan itu masih familiar, masih hangat, tapi kini tidak lagi membuatnya sepenuhnya tenang. Setelah Arman terlelap, Dina meraih ponselnya. Ia membuka pengaturan media sosialnya, lalu membuat satu perubahan kecil. Ia menyalakan notifikasi khusus untuk aktivitas Lila. Bukan untuk mengawasi setiap detik, hanya agar tidak lagi ketinggalan. Jarinya sempat ragu sebelum menekan aktifkan. Langkah kecil, risiko kecil, tapi arah yang berbeda. Dina mematikan layar. Ia belum menemukan kebenaran. Namun ia tidak lagi berjalan tanpa mata terbuka. Dan di dalam gelap kamar, dengan suaminya tidur di sampingnya, Dina membuat janji diam-diam pada dirinya sendiri. Kali ini, ia tidak akan menjadi orang terakhir yang tahu. Dina menepati janjinya pada diri sendiri, tidak lagi berjalan tanpa mata terbuka. Pagi itu ia bangun dengan perasaan lebih rapi, seolah emosinya sudah dilipat dan disusun. Bukan berarti ringan, hanya lebih terkendali. Arman sudah berangkat kerja lebih dulu. Ia meninggalkan pesan singkat di meja makan, tulisan tangannya terburu-buru, berangkat duluan. Jangan lupa makan. Pesan sederhana itu dulu selalu membuat Dina merasa diperhatikan. Sekarang rasanya tetap hangat, tapi tidak lagi menenangkan sepenuhnya. Dina menyeduh teh dan duduk di ruang tamu. Ponselnya tergeletak di samping cangkir. Notifikasi media sosial sepi. Notifikasi khusus untuk Lila juga tidak berbunyi sejak semalam. Bagian dari dirinya berharap semua ini hanya salah paham yang pelan-pelan memudar. Lalu ponselnya bergetar. Nama Lila muncul. Dina tidak langsung membuka. Ia membiarkan getaran itu berhenti sendiri, memberi dirinya waktu setengah menit untuk bernapas. Ia tidak mau terlihat menunggu. Akhirnya ia membuka chat. Kak, mau tanya dong.
Dina mengetik balasan singkat. Apa? Balasan datang cepat. Terlalu cepat. Mas Arman biasanya pulang jam berapa ya? Kemarin aku mau tanya sesuatu tapi takut ganggu. Kalimat itu dibungkus sopan. Halus. Tidak frontal. Tapi justru itu yang membuat Dina diam lebih lama. Jika Lila ingin menanyakan sesuatu, kenapa tidak lewat Dina? Kenapa perlu tahu jam pulang Arman? Dina membaca ulang. Lalu sekali lagi. Ia membayangkan nada suara Lila. Ringan. Pura-pura tidak bermaksud apa-apa. Disitulah kesadarannya muncul pelan tapi tegas. Lila tidak sedang bertanya. Lila sedang mengukur. Mengukur seberapa jauh ia bisa masuk tanpa ditegur. Mengukur apakah Dina akan memasang batas atau membuka jalan. Perasaan di dada Dina berubah. Bukan sekadar curiga. Bukan sekadar waspada. Ada rasa terancam yang lebih personal. Lebih tajam. Seolah seseorang berdiri terlalu dekat dengan pintu rumahnya dan mencoba melihat ke dalam. Dina tidak langsung menjawab. Ia meletakkan ponsel, berjalan ke dapur, mencuci cangkir yang sebenarnya sudah bersih. Tangannya bergerak otomatis. Pikirannya menyusun pilihan. Jika ia menjawab jujur, ia memberi informasi. Jika ia marah, Lila bisa berpura-pura polos. Jika ia diam, Lila mungkin mencari jalan lain. Dina teringat ucapan Rina. Strategi itu kendali. Ia kembali ke ruang tamu, duduk, lalu mengetik. Kenapa tanya jam pulangnya? Balasan Lila datang dengan jeda sedikit lebih lama kali ini. Mau kirim rekomendasi tempat makan ke dia. Dia kan suka coba-coba kuliner. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Alasan yang terdengar ringan. Bahkan masuk akal. Tapi ada satu hal kecil yang mengusik Dina. Lila menyebut kesukaan Arman dengan yakin. Seolah cukup mengenalnya. Dina mencoba mengingat. Ia tidak pernah bercerita banyak soal selera makan Arman pada Lila. Tidak pernah sedetail itu. Disinilah emosi Dina berubah lagi. Bukan marah meledak, melainkan dingin yang pelan menyebar. Seperti seseorang yang akhirnya melihat bentuk ancaman, meski belum melihat serangannya. Pernikahannya bukan retak, tapi ada orang yang berdiri terlalu dekat dengannya. Dan untuk pertama kalinya, Dina mengakui dalam hati sesuatu yang selama ini ia hindari. Ini bukan kebetulan. Ini ketertarikan. Entah sepihak atau tidak, itu belum jelas. Tapi arahnya terasa. Dina mengetik balasan dengan hati-hati. Kalau ada yang mau disampaikan ke Arman, lewat aku saja. Tidak kasar. Tidak emosional. Tapi jelas memasang garis. Balasan Lila tidak langsung datang. 1 menit. 2 menit. Lalu. Oh iya kak. Maaf. Nggak kepikiran. Kalimat minta maaf yang ringan. Terlalu ringan. Dina menatap layar tanpa ekspresi. Ia tidak merasa menang. Justru hatinya berat. Karena sekarang ia tahu ini bukan hanya di kepalanya. Siang berganti sore. Dina menjalani aktivitas seperti biasa. Tapi pikirannya terus memutar ulang chat itu. Setiap kata Lila seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambar yang tidak ia suka. Malamnya Arman pulang dengan wajah lelah. Ia bercerita soal pekerjaan, mengeluh soal klien. Dina mendengarkan sambil menyiapkan makan. Ia tidak menyebut Lila. Ia ingin melihat apakah Arman akan menyebutnya dulu. Arman tidak menyebut apapun. Itu bisa berarti tidak ada apa-apa. Atau berarti terlalu banyak untuk disebut. Saat Arman mandi, ponselnya bergetar di meja. Dina melirik. Hanya notifikasi grup kantor. Ia memalingkan wajah. Ia tidak mau menjadi orang yang memeriksa setiap getaran. Namun di dalam dirinya, satu keputusan mulai terbentuk. Jika seseorang menguji batas, batas itu harus terlihat. Bukan dengan teriak, dengan kejelasan. Malam itu, sebelum tidur, Dina membuka kontak Lila. Jarinya ragu sepersekian detik. Lalu ia mengganti nama kontaknya. Bukan lagi
Lila bunga sakura. Seperti dulu. Ia menghapus emoji itu. Tersisa satu kata. Lila. Perubahan kecil. Nyaris tidak berarti bagi orang lain. Tapi bagi Dina, itu tanda dalam dirinya. Lila bukan lagi adik manis yang perlu dimaklumi. Ia adalah seseorang yang harus diperhatikan. Dina meletakkan ponsel. Matanya terpejam perlahan. Dan di dalam dada, muncul tekanan baru yang lebih jujur dari sebelumnya. Ia mulai merasa pernikahannya tidak hanya dijalani, tetapi sedang diincar. Perasaan bahwa pernikahannya sedang diincar tidak hilang saat Dina bangun pagi. Perasaan itu tidak meledak, tidak dramatis, justru menetap seperti bayangan yang mengikuti kemanapun ia berjalan. Ia tetap memasak sarapan, tetap menyapu halaman, tetap membalas pesan kerja. Dari luar, hidupnya berjalan biasa. Dari dalam, ia berjaga. Siang hari, saat Dina sedang melipat cucian, ponselnya berdering. Nama di layar membuat tangannya berhenti di udara. Pak Rudi. Ayah tirinya jarang menelepon langsung. Biasanya lewat Ibu Sari. Jika Pak Rudi yang menghubungi, biasanya ada sesuatu yang dianggap perlu dibicarakan baik-baik. Dina mengangkat. Assalamualaikum, Dina. Suara Pak Rudi terdengar hangat. Nada khas orang yang ingin terdengar bijak. Waalaikumsalam, Pak. Kamu sibuk? Tanyanya. Tidak, Pak. Pak Rudi tidak langsung ke inti. Ia menanyakan kabar Dina, kabar Arman, bahkan menyinggung cuaca. Basa-basi yang terlalu rapi membuat Dina justru bersiap. Akhirnya kalimat itu datang. Lila cerita kalian sempat ketemu, kata Pak Rudi. Dina menahan napas kecil. Iya, Pak. Baguslah kalau kalian rukun. Lanjutnya. Kalian kan saudara. Kata saudara diucapkan dengan tekanan halus, seperti pengingat. Dina menunggu kelanjutannya. Lila itu kadang manja. Dina, kamu lebih dewasa, jadi Bapak harap kamu bisa mengerti dia. Kalimat itu, lagi, dengan susunan berbeda, makna sama. Kamu lebih dewasa, jadi mengalah. Dina menatap lipatan baju di tangannya. Jemarinya mencengkeram kain tanpa sadar. Mengerti soal apa, Pak? Tanyanya hati-hati. Pak Rudi berdehem kecil. Dia bilang kamu agak dingin akhir-akhir ini. Bapak cuma tidak mau hubungan keluarga jadi kaku. Rumah tangga kamu juga sudah baik. Jangan sampai hal kecil bikin jarak. Ada sesuatu di sana. Cara Pak Rudi menyebut rumah tangga Dina seolah itu alasan agar Dina tetap tenang, tetap tidak membuat riak. Seolah stabilitas Dina adalah alat damai keluarga. Dina merasakan tekanan lama muncul lagi, perasaan harus menjadi pihak yang mengalah demi kenyamanan bersama. Perasaan yang ia kenal sejak remaja, sejak Lila pertama kali masuk ke hidupnya dan semua orang ingin situasi tetap harmonis. Harmonis versi mereka, bukan versi Dina. Saya tidak ada masalah, Pak, jawab Dina pelan. Kalimat aman. Kalimat yang tidak membuka apa-apa. Pak Rudi terdengar lega. Nah itu bagus. Bapak cuma titip. Jaga hubungan. Lila sayang sama kamu. Kalimat terakhir itu terasa aneh di telinga Dina. Sayang tidak biasanya terasa seperti tekanan. Telepon ditutup dengan doa-doa singkat. Sopan. Rapi. Tapi begitu layar mati, Dina duduk diam di tepi tempat tidur. Cucian di sampingnya terlupakan. Ia tidak marah pada Pak Rudi. Ia sudah terlalu sering mendengar nada itu. Nada orang yang ingin damai tanpa benar-benar melihat siapa yang menahan diri paling banyak. Yang membuatnya sesak adalah kesadaran bahwa bahkan sekarang, di usianya, di pernikahannya, ia masih ditempatkan sebagai pihak yang harus mengerti. Seolah perannya di keluarga tidak pernah berubah. Padahal di dalam dirinya, ada sesuatu yang sudah berubah. Ia tidak lagi hanya ingin damai. Ia ingin adil. Pikirannya berputar. Apakah Lila bercerita versi berbeda? Apakah ia tampak terlalu menjaga jarak? Atau justru Lila sedang membangun citra lebih dulu?
Dina tidak tahu. Dan ketidaktahuan itu menekan lebih dari kecurigaan. Sore menjelang. Arman pulang seperti biasa. Ia bercerita ringan tentang kantor. Dina mendengarkan, tapi kali ini pikirannya sibuk menimbang hal lain. Jika keluarganya sendiri sudah mulai mengarahkan agar ia mengalah, berarti Lila tidak diam. Berarti ada narasi yang berjalan tanpa sepengetahuannya. Dan narasi yang berjalan duluan sering dipercaya lebih dulu. Malam hari, setelah Arman tertidur, Dina duduk di ruang tamu sendirian. Lampu redup. Rumah sunyi. Ia membuka chat dengan Lila. Tidak ada pesan baru. Lila tampak normal di media sosial. Story kopi, lagu galau, hal-hal biasa. Terlalu biasa. Dina menutup aplikasi. Ia tidak ingin terpancing emosi. Tapi satu hal menjadi jelas. Ia bukan hanya menghadapi kemungkinan kedekatan Lila dan Arman. Ia juga menghadapi posisi lamanya di keluarga. Posisi yang selalu diminta mengalah. Tekanan itu datang dari dua arah. Rumah tangga dan keluarga. Untuk pertama kalinya, Dina merasa jika ia salah langkah sedikit saja, ia bisa kehilangan kendali atas ceritanya sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu mengambil keputusan kecil. Keputusan yang bahkan mengejutkan dirinya. Ia membuka chat dengan Pak Rudi, lalu mengetik, "Pak, kalau suatu hari saya tidak bisa terus mengerti, Bapak masih di pihak saya?" Jarinya gemetar halus. Pertanyaan itu sopan. Tapi di baliknya ada luka dan peringatan. Ia menatap layar lama. Mengirimnya berarti membuka kemungkinan konflik keluarga. Tidak mengirim berarti kembali diam. Detik terasa panjang. Akhirnya Dina menekan kirim. Pesan terkirim. Dada Dina terasa berat sekaligus lega. Ia tidak tahu jawaban apa yang akan datang. Tapi satu hal pasti. Ia baru saja berhenti menjadi pihak yang hanya menerima peran lama. Pesan kepada Pak Rudi semalam belum dibalas. Dina bangun dengan perasaan menggantung. Seperti menunggu hasil sesuatu yang tidak ia yakin ingin ia terima. Ia memeriksa ponsel sebelum benar-benar membuka mata. Tidak ada notifikasi. Kosong. Perasaan kosong itu terbawa sampai pagi. Ia membuat teh, menyiapkan sarapan ringan, menjalani gerakan rutin yang biasanya menenangkan. Tapi pikirannya terus kembali pada satu hal. Jika bahkan Pak Rudi ragu membalas, mungkin pertanyaannya sudah melewati batas nyaman keluarga. Ia sedang menuang teh kedua ketika suara lemari dibuka tutup dari kamar membuatnya menoleh. Arman. Hari itu hari libur. Biasanya Arman bangun lebih siang, kaos rumah, rambut berantakan, dan langsung mencari gorengan atau kopi. Tapi pagi itu berbeda. Ia sudah mandi. Kemeja biru muda tergantung rapi di badannya. Jam tangan yang biasa dipakai ke acara penting sudah melingkar di pergelangan. Bahkan parfum yang jarang disentuh di hari santai ikut dipakai. Dina memperhatikan dari dapur tanpa suara. "Ada acara?" tanyanya akhirnya. Nada dibuat biasa. Arman melirik sekilas sambil merapikan rambut. "Meeting sebentar." "Meeting." Dina mengulang ringan. "Hari Minggu." "Kliennya cuma bisa hari ini. Proyek besar," jawab Arman cepat. "Cepat. Terlalu siap." Dina mengangguk kecil. Tidak menyela. Tidak bertanya lagi. Tapi sesuatu di dadanya bergerak pelan. Insting yang tidak berteriak. Hanya mengetuk. Insting yang sama saat Lila mulai sering menanyakan jadwal Arman. Insting yang sama saat Pak Rudi tiba-tiba menyinggung keharmonisan. Benang-benang halus yang belum membentuk simpul, tapi sudah terasa menarik. Arman pamit seperti biasa. Mengecup keningnya. Senyum normal. Tidak ada tanda gugup. Itu justru yang membuat Dina tidak tenang. Pintu tertutup. Suara motor menjauh. Dina berdiri di ruang tamu cukup lama. Ponsel di tangannya. Ada dua suara di kepalanya. Suara pertama. "Percaya saja. Jangan jadi istri curiga tanpa bukti." Suara kedua. "Kalau kamu terus menunggu bukti datang sendiri,
Kamu hanya akan jadi penonton. Rina pernah bilang, kumpulkan bukti sebelum menuduh. Bukti tidak selalu datang ke rumah. Kadang harus diambil. Dina menarik napas panjang. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, seolah tubuhnya sudah memutuskan sebelum pikirannya selesai menimbang. Ia masuk kamar, mengganti baju cepat. Tidak mencolok. Hanya blus sederhana dan jilbab netral. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil tas. Aku cuma ingin memastikan, bisiknya pada diri sendiri. Bukan memata-matai. Memastikan. Kalimat itu terasa seperti pembenaran, tapi ia tetap memakainya. Ia keluar rumah 5 menit setelah Arman pergi. Untungnya suara motor tetangga cukup ramai sehingga kepergiannya tidak menarik perhatian. Dina memesan ojek online. Tujuan? Mengikuti arah terakhir Arman. Ia tidak tahu persis Arman kemana. Tapi ia tahu kebiasaan suaminya. Jika meeting, biasanya di kafe tertentu atau kantor klien di pusat kota. Ke Jalan Sudirman. Mbak? Tanya driver. Dina ragu sepersekian detik. Lalu mengangguk. Iya, Pak. Sepanjang perjalanan, pikirannya tidak tenang. Bukan hanya takut menemukan sesuatu, tapi juga takut jika ia salah. Bagaimana jika Arman benar meeting? Bagaimana jika ia hanya menjadi istri yang curiga berlebihan? Rasa bersalah mulai merayap. Tapi di antara rasa bersalah itu, ada bayangan Lila tersenyum tipis saat bertanya jadwal. Ada suara Pak Rudi tentang menjaga hubungan. Ada perasaan diincar yang belum pergi. Semua itu tidak muncul tanpa sebab. Setibanya di kawasan kafe langganan Arman, Dina turun. Matanya mencari pelan. Tidak ingin tampak mencurigakan. Dan di sana, di parkiran samping, motor Arman. Dadanya langsung sesak. Bisa saja kliennya memang di sini. Tempat ini sering dipakai meeting. Dina berdiri di seberang jalan, berpura-pura melihat ponsel. Ia menimbang lagi. Masuk berarti siap melihat. Pergi berarti tetap tidak tahu. Ketakutannya tiba-tiba terasa nyata. Bukan takut melihat Arman dengan orang lain, tapi takut hidupnya berubah setelah hari ini. Jika kecurigaannya benar, ia tidak bisa kembali menjadi Dina yang sama. Jika salah, ia harus menelan rasa malu pada diri sendiri. Tangannya dingin. Driver ojeknya sudah pergi. Ia sendirian dengan pilihannya. Dina melangkah 1 langkah ke depan. Berhenti. Mundur lagi. Napasnya pendek. Untuk beberapa detik, ketakutan hampir menang. Hampir membuatnya berbalik dan pulang. Berpura-pura tidak pernah datang. Tapi lalu ia teringat satu hal sederhana. Selama ini ia selalu takut sebelum tahu. Dan ketakutan itu tidak pernah membuatnya lebih tenang. Akhirnya Dina mengambil keputusan kecil, tapi terasa besar baginya. Ia masuk ke kafe. Bukan mencari Arman. Belum. Ia memilih duduk di meja dekat jendela dengan posisi menghadap pintu masuk dalam. Dari sana, ia bisa melihat siapa saja di dalam tanpa langsung terlihat. Ia memesan air putih agar tampak wajar. Jantungnya berdetak keras di telinga. Matanya mulai menyapu ruangan. Dan tepat saat pelayan meletakkan gelas di mejanya, pintu kafe terbuka. Seseorang masuk. Dina belum sempat melihat jelas siapa, tapi tubuhnya sudah menegang duluan. Perasaannya berkata, momen ini bukan kebetulan. Ia menggenggam gelas erat, menyadari bahwa beberapa detik ke depan bisa mengubah cara ia memandang suaminya, keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Dina tidak yakin ia siap mengetahui kebenaran. Pintu kafe terbuka, dan udara luar ikut menyelinap bersama 2 orang yang masuk bergantian. Dina menoleh sekilas, gerakan kecil yang awalnya hanya refleks. Tapi lehernya kaku sebelum sempat kembali lurus. Arman. Ia mengenali punggung suaminya bahkan dari jarak belasan meter. Cara berjalan yang sedikit condong ke depan, tangan kiri di saku, tangan kanan memegang ponsel. Di belakangnya, Lila. Langkahnya ringan,
Wajahnya dihiasi senyum yang terlalu akrab untuk situasi, keluarga kebetulan bertemu. Ia bahkan menyentuh lengan Arman sebentar saat mengatakan sesuatu. Sentuhan kecil. Tapi tidak perlu lama untuk terasa salah. Dina tidak langsung bereaksi. Tubuhnya seperti membeku, sementara pikirannya justru menjadi sangat tenang. Tenang yang tidak wajar, seperti permukaan danau sebelum badai. Ia menunduk sedikit, membiarkan tirai rambut dan sudut jilbabnya menutup sebagian wajah. Dari pantulan kaca jendela, ia tetap bisa melihat mereka. Arman memilih meja di sudut, bukan di tengah, bukan di tempat terbuka. Meja yang memberi ilusi privasi. Lila duduk di seberangnya. Lalu entah bagaimana, dalam beberapa menit, kursinya bergeser lebih dekat. Bukan berdempetan, tapi cukup dekat hingga lutut mereka hampir sejajar tanpa meja lebar di antara. Tidak ada gestur vulgar. Tidak ada pegangan tangan. Tidak ada tawa berlebihan. Justru itu yang membuatnya terasa nyata. Nyaman. Terbiasa. Seperti dua orang yang tidak canggung lagi menjaga jarak. Dina memperhatikan bagaimana Arman mencondongkan badan saat Lila bicara. Fokus. Penuh perhatian. Cara mendengar yang dulu hanya ia berikan pada Dina saat mereka baru menikah. Dadanya terasa ditekan sesuatu yang berat. Bukan ledakan marah. Bukan tangis. Remuk yang sunyi. Gelas di depannya disentuh. Tapi ia tidak minum. Tangannya stabil. Padahal ia tahu hatinya tidak. Lila tertawa kecil. Arman ikut tersenyum. Senyum yang Dina kenal. Senyum yang dulu membuatnya merasa dipilih. Sekarang senyum itu seperti benda yang dipinjamkan ke orang lain. Pelayan lewat dan bertanya apakah Dina ingin memesan lagi. Ia menggeleng pelan. Suaranya bahkan tidak keluar. Di kepalanya, potongan-potongan kejadian tersusun sendiri. Chat akrab. Pertanyaan jadwal. Pujian manis di taman. Arman yang terlalu ingin tahu. Pak Rudi yang bicara soal menjaga hubungan. Semua seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk gambar, meski gambarnya belum utuh. Dan anehnya, saat gambar itu mulai terlihat, pikirannya tidak kacau. Justru jernih. Jernih dengan satu kesadaran pelan. Jika ia membuat keributan sekarang, ia hanya akan terlihat sebagai istri cemburu. Jika ia menangis di sini, ia memberi mereka panggung. Dina tidak mau menjadi reaksi. Ia ingin menjadi keputusan. Ia berdiri pelan. Kursinya nyaris tidak bersuara. Ia mengambil tas tanpa tergesa, seperti pelanggan biasa yang selesai minum. Langkahnya diarahkan ke kasir, bukan ke meja Arman. Bukan mendekat, bukan juga melarikan diri. Ia membayar air putih yang bahkan tidak ia habiskan. Saat berbalik menuju pintu keluar, matanya sempat menangkap pantulan mereka di kaca etalase. Lila sedang bicara pelan, Arman mendengarkan. Tidak ada rasa bersalah di wajah Arman. Itu yang paling menusuk. Berarti, di kepalanya, ini bukan kesalahan. Atau belum dianggap kesalahan. Dina keluar. Pintu kafe tertutup di belakangnya dengan bunyi lembut. Dunia luar terasa lebih bising. Kendaraan, klakson, orang lewat. Tapi semuanya terdengar jauh. Ia berjalan beberapa langkah sebelum berhenti di trotoar. Menarik napas panjang. Hatinya sakit. Ya, tapi rasa sakit itu bersih. Tidak lagi bercampur ragu. Tidak lagi diselimuti, mungkin aku berlebihan. Ia tidak menangis. Air matanya seperti menolak keluar. Yang muncul justru pertanyaan baru. Sejak kapan? Dan pertanyaan yang lebih tajam. Apa yang sebenarnya mereka cari? Dina memesan ojek online lagi. Tangannya kini mantap saat mengetik alamat rumah. Dalam perjalanan pulang, ia tidak menatap jalan. Ia menatap refleksi dirinya di layar ponsel yang mati. Ia terlihat biasa. Tidak seperti wanita yang baru melihat suami dan adik tirinya duduk terlalu dekat. Dan disitulah ia sadar sesuatu yang mengganggu. Ia sudah lama bersiap untuk kemungkinan ini, jauh di dalam dirinya.
Mungkin sejak pesan pertama Lila. Sesampainya di rumah, Dina tidak langsung masuk. Ia berdiri di depan pintu, memegang gagang tanpa membuka. Rumah itu berisi banyak kenangan percaya. Hari ini, kepercayaan itu retak. Belum hancur, tapi jelas tidak utuh. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bertanya, kenapa mereka melakukan ini. Ia bertanya, apa yang akan kulakukan sekarang? Pertanyaan itu terasa seperti pintu lain yang harus dibuka. Perlahan, sebuah keputusan kecil terbentuk. Bukan keputusan besar yang dramatis. Hanya langkah awal. Dina membuka ponsel. Membuka chat dengan Rina. Mengetik satu kalimat. Aku sudah lihat sendiri. Jarunya berhenti di tombol kirim. Mengirim pesan itu berarti mengakui kenyataan. Berarti mulai bergerak. Bukan lagi menebak. Detik berlalu. Akhirnya, Dina menekan kirim. Pesan terkirim. Tidak bisa ditarik kembali. Dan bersamaan dengan itu, ia tahu. Ia baru saja mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang bisa meruntuhkan pernikahannya. Atau menyelamatkan dirinya sendiri. Pesan, aku sudah lihat sendiri. Masih menjadi baris terakhir di layar ponsel Dina saat pagi datang. Rina membalas tengah malam dengan banyak pertanyaan. Tapi Dina tidak menjawab lagi. Bukan karena bingung. Justru karena pikirannya mulai terlalu rapi. Setiap potongan kejadian duduk di tempatnya masing-masing. Seperti barang bukti yang menunggu disusun. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Arman berangkat lebih dulu dengan alasan ada rapat pagi. Dina hanya mengangguk. Tidak bertanya. Nada suaranya datar. Dan Arman tampak lega melihatnya tidak rewel. Lega. Kata itu menempel di kepala Dina bahkan setelah pintu tertutup. Siang harinya, Dina keluar rumah dengan alasan belanja bulanan. Sebenarnya ia hanya ingin berjalan, memberi ruang pada dadanya yang terasa penuh. Pusat perbelanjaan tidak terlalu ramai. Ia memilih supermarket di lantai dasar dan mendorong troli tanpa benar-benar fokus pada rak. Sampai sebuah suara menyapanya ragu dari samping. Bu Dina. Dina menoleh. Seorang pria berdiri 2 langkah darinya, mengenakan kemeja kantor dengan ID card tergantung di leher. Wajahnya familiar, tapi butuh beberapa detik untuk mengingat. Maaf, Bayu, kan? Tanya Dina akhirnya. Wajah pria itu langsung cerah. Iya, Bu. Bayu. Dari kantor Mas Arman. Kita pernah ketemu di acara kantor tahun lalu. Dina ingat sekarang. Bayu adalah rekan satu tim Arman. Pria yang waktu itu banyak membantu saat acara keluarga karyawan. Pembawaannya ramah, agak ceroboh saat bicara, tapi tidak terlihat licik. Sikapnya pada Dina sekarang juga terbuka. Tanpa beban. Itu yang membuat Dina tidak langsung waspada. Belanja, Bu? Tanya Bayu basa-basi. Iya, sekalian cari angin, jawab Dina. Bayu terkekeh kecil. Lalu, seperti orang yang mengira topik aman, ia berkata, Mas Arman gak bareng? Biasanya diantar. Kan? Dina mengernyit tipis. Diantar. Iya, sama Mbak Lila. Bayu menunjuk ke arah parkiran seolah jawabannya jelas. Saya kira ibu sudah tahu. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa niat jahat. Tanpa persiapan. Dina tidak langsung bereaksi. Wajahnya tetap tenang. Hanya tangannya di pegangan troli sedikit mengeras. Maksudnya? Tanyanya pelan. Bayu tampak baru sadar ada yang ganjil. Saya kira cerita di rumah. Soalnya sudah beberapa kali Mbak Lila nganter Mas Arman. Pagi-pagi. Katanya rumah searah. Senyumnya mengecil. Ia mulai ragu. Dina menatapnya lurus. Bukan menuduh. Bukan juga memancing. Hanya memberi ruang agar Bayu bicara jujur. Dan Bayu, yang tampaknya bukan tipe penyimpan rahasia, mengisi ruang itu. Awalnya saya kira keluarga dekat. Jadi ya biasa aja. Mas Arman juga bilang adik ipar. Kan? Cuma, ya lumayan sering. Beberapa minggu ini.
Ia menggaruk tengkuk. Maaf, Bu, kalau saya salah ngomong. Beberapa minggu. Kata itu berdengung di telinga Dina. Beberapa minggu berarti sebelum pesan, kangen ingin bertemu. Berarti sebelum Lila pura-pura canggung. Berarti sebelum semua sandiwara manis itu. Artinya, pertemuan di taman bukan awal. Itu hanya panggung. Tidak apa-apa, kata Dina akhirnya. Suaranya stabil. Terima kasih sudah cerita. Bayu terlihat lega sekaligus kikuk. Ia buru-buru pamit dengan alasan kembali ke kantor. Langkahnya cepat, seperti orang yang ingin keluar dari situasi sensitif. Dina tetap berdiri di tempat bahkan setelah Bayu pergi. Beberapa minggu. Ia mengulangnya dalam hati, bukan untuk menyakiti diri, tapi untuk mengukur kenyataan. Lucunya, yang ia rasakan sekarang bukan cemburu membara, melainkan rasa ditinggalkan tanpa diberitahu. Seperti semua orang mendapat potongan cerita, kecuali dirinya. Troli di depannya terasa tidak penting. Ia mendorongnya ke sudut rak dan duduk sebentar di bangku dekat kasir. Orang lalu lalang, suara barcode dipindai, anak kecil merengek minta coklat. Dunia tetap berjalan normal. Hanya dunianya yang bergeser. Kini kebenaran tidak lagi berupa dugaan. Sudah ada pola. Sudah ada durasi. Sudah ada kesengajaan. Dan yang paling mengusik, Arman nyaman menjalani itu tanpa merasa perlu jujur. Dina mengeluarkan ponsel. Ia membuka chat dengan Arman. Tidak ada pesan aneh. Tidak ada tanda panik. Hanya pesan biasa seperti, malam mau makan apa? Seolah hidup mereka lurus dan bersih. Jarinya bergerak membuka chat dengan Lila. Terakhir Lila mengirim stiker senyum 2 hari lalu. Dina menatap layar lama. Ia bisa saja langsung menuduh. Bisa mengirim pesan panjang. Bisa membuat semuanya meledak hari ini. Tapi ledakan tidak selalu memberi jawaban. Kadang hanya memberi drama. Dan Dina tidak ingin drama. Ia ingin kebenaran yang tidak bisa dibantah. Perlahan, sebuah keputusan kecil muncul lagi, lebih tajam dari sebelumnya. Ia membuka aplikasi galeri, lalu folder khusus tempat ia menyimpan tangkapan layar chat Arman dan Lila beberapa hari lalu. Selama ini ia hanya melihatnya sekilas. Sekarang ia mulai membaca ulang, satu persatu, seperti membaca dokumen penting. Mencari pola, mencari waktu, mencari celah. Dina berdiri. Belanjanya batal. Ia menuju pintu keluar supermarket dengan langkah tenang. Di dalam hatinya, sesuatu berubah bentuk. Dari takut kehilangan menjadi siap mengetahui. Dan sebelum masuk ojek online, ia mengirim satu pesan ke Arman. Besok kamu berangkat jam berapa? Pertanyaan sederhana. Terdengar wajar. Tapi bagi Dina, itu adalah umpan pertama. Pesan terkirim. Centang 2 muncul. Kini ia menunggu. Bukan sebagai istri yang curiga, melainkan sebagai seseorang yang mulai mengumpulkan kebenaran, sedikit demi sedikit, meski berisiko menghancurkan apa yang tersisa. Pesan Dina tentang jam berangkat masih menggantung di kepala Arman ketika ia membalas singkat malam itu. Seperti biasa. Kenapa? Dina hanya menjawab, tidak apa. Jawaban itu membuat Arman tidak bertanya lagi. Dan justru disitulah Dina melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan. Arman tidak benar-benar ingin tahu isi kepalanya, selama keadaan terlihat tenang. Pagi datang dengan udara lebih sejuk dari biasanya. Dina bangun lebih awal, bukan karena gelisah, melainkan karena ia sudah memutuskan sesuatu. Ada rasa berat di dada, tapi tidak lagi kabur. Beratnya punya bentuk. Ia membuka laci lemari yang jarang disentuh. Map coklat tersusun rapi di dalamnya. Dokumen rumah, sertifikat yang sejak awal atas namanya karena uang muka berasal dari tabungannya sebelum menikah. Di bawahnya, buku rekening pribadi, rekening yang tidak pernah ia campur dengan keuangan Arman. Dulu ia menyimpan semua itu sebagai bentuk kerapian. Hari ini, benda-benda itu terasa seperti jangkar. Ia mengeluarkan 2 map.
Tidak gemetar. Tidak terburu-buru. Di dapur, Arman bersiap berangkat. Ia tampak normal, bahkan sempat mengeluh soal macet. Dina menyiapkan kopi tanpa banyak bicara. Bukan karena marah, justru karena ia sedang menghemat kata. Berangkat jam 8, ya? Tanya Dina santai. Iya, jawab Arman sambil merapikan jam tangan. Meeting pagi. Dina mengangguk. Ia tidak lagi mencari tanda-tanda di wajah Arman. Tidak perlu. Kebenaran sudah berjalan sendiri tanpa ekspresi. Setelah Arman pergi, Dina duduk sebentar di kursi makan. Map di tasnya terasa nyata. Pilihan di kepalanya juga nyata. Ia membuka chat dengan Lila. Kita ketemu di taman lagi sore ini. Aku mau ngobrol. Balasan datang cepat. Terlalu cepat untuk orang yang pura-pura santai. Tentang apa, Kak? Keluarga. Lila mengirim emoji senyum. Emoji yang dulu terlihat manis, sekarang terasa seperti topeng. Sore hari, taman tidak terlalu ramai. Beberapa ibu mendorong stroller. Dua remaja berfoto di dekat kolam, dan penjual minuman berdiri di sudut seperti biasa. Tempat ini pernah jadi lokasi basa-basi. Hari ini rasanya seperti ruang sidang tanpa hakim. Dina datang lebih dulu. Ia duduk di bangku yang sama seperti pertemuan sebelumnya. Bedanya, kali ini tasnya ia pangku, bukan di samping. Map di dalamnya terasa seperti pengingat alasan ia datang. Lila datang 15 menit kemudian. Penampilannya rapi, rambut diatur, lipstik lembut. Usaha yang terlalu niat untuk sekadar bertemu kakak tiri. Maaf lama, Kak. Jalanan. Tidak apa, potong Dina pelan. Nada suaranya membuat Lila berhenti bicara. Tenang, tapi tidak hangat. Lila duduk. Ia mengamati wajah Dina sebentar. Mungkin mencari celah emosi seperti sebelumnya. Tapi Dina tidak memberinya apa-apa. Ada apa, Kak? Serius banget kelihatannya. Tanya Lila setengah bercanda. Dina membuka tas. Bukan mengeluarkan ponsel, tapi map coklat itu. Ia meletakkannya di antara mereka di bangku. Lila meliriknya. Alisnya sedikit naik. Dokumen apa? Rumah, jawab Dina. Dan rekeningku. Lila tertawa kecil. Bingung. Kok tiba-tiba ngomongin itu? Dina menatap lurus ke depan, bukan ke wajah Lila. Seolah ia sedang bicara pada pikirannya sendiri, tapi cukup keras untuk didengar. Dulu aku selalu berpikir keluarga itu soal mengalah. Supaya damai. Supaya tidak ribut. Ia berhenti sebentar. Tapi mengalah terus bikin orang lupa batas. Lila tidak langsung menyela. Untuk pertama kalinya, wajahnya kehilangan ekspresi manis itu. Aku cuma mau kamu tahu satu hal, lanjut Dina. Hidupku tidak serapuh yang kelihatan. Kalimat itu sederhana. Tapi nadanya bukan ancaman. Lebih seperti pernyataan posisi. Lila memaksakan senyum. Kak Dina ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Dina akhirnya menoleh. Tatapannya tidak tajam, tidak juga sedih. Hanya jernih. Aku tidak datang untuk marah, katanya. Aku datang untuk memastikan diriku siap menerima apapun. Itu bukan pengakuan. Bukan tuduhan. Tapi Lila jelas menangkap arah pembicaraan. Tangannya bergerak merapikan tas sendiri. Gerakan kecil orang yang mulai tidak nyaman. Kakak aneh hari ini, katanya pelan. Mungkin, jawab Dina. Atau mungkin aku baru berhenti pura-pura tidak lihat. Angin taman berhembus. Daun bergesek pelan. Di sekitar mereka, dunia tetap biasa. Tapi ruang kecil di bangku itu terasa padat. Dina tidak membuka dokumen. Ia hanya membiarkannya terlihat. Simbol bahwa ia punya pegangan. Bahwa ia tidak bergantung. Beberapa detik hening. Lila akhirnya berkata, kalau cuma mau bilang begitu, kenapa harus ketemu? Dina menatapnya sekali lagi. Kali ini lebih dalam. Karena mulai sekarang, katanya pelan,
Aku tidak mau lagi jadi orang terakhir yang tahu apa yang terjadi di hidupku sendiri. Kalimat itu membuat Lila diam. Tidak ada bantahan cepat. Tidak ada tawa ringan. Dina berdiri. Ia tidak memperpanjang pertemuan. Tidak mencari pengakuan hari ini. Itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah memindahkan posisi dari korban pasif menjadi orang yang siap menghadapi akibat. Ia memasukkan kembali map ke dalam tas. Sebelum pergi, ia berkata singkat, "Kita pasti akan ngobrol lagi. Tapi lain kali, mungkin tidak setenang ini." Bukan ancaman. Janji situasi. Dina melangkah pergi. Lila tetap duduk. Untuk pertama kalinya terlihat ragu. Di perjalanan pulang, Dina merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lega, bukan juga marah, melainkan kesiapan. Dan kesiapan itu melahirkan keputusan kecil berikutnya. Sesampainya di rumah, ia membuka kalender di ponsel. Ia menandai hari esok. Besok pagi. Jam berangkat Arman. Dina tahu. Besok ia tidak hanya bertanya. Ia akan memastikan sendiri. Dan keputusan itu, diam-diam, bisa menjadi titik yang tidak bisa kembali. Kalender di ponsel Dina masih menampilkan tanda kecil di tanggal hari ini. Tanda yang ia buat sendiri semalam. Pengingat bahwa ia tidak boleh lagi menunda. Sejak pertemuan terakhir di taman, ada satu hal yang berubah dalam dirinya. Ia berhenti berharap orang lain jujur. Ia mulai menyiapkan dirinya untuk kebenaran, jujur atau tidak. Pagi itu Arman berangkat seperti biasa. Kemeja rapi, aroma parfum yang sedikit lebih kuat dari hari kerja biasa. Dina memperhatikannya sekilas, bukan untuk mencari bukti, tapi untuk menguatkan ingatan. Arman pamit singkat. Dina menjawab normal. Tidak ada ledakan. Belum. Beberapa menit setelah mobil Arman keluar dari gang, Dina mengirim pesan ke Lila. Datang ke taman sekarang. Aku tunggu. Tidak ada basa-basi. Tidak ada emoji. Balasan Lila datang lebih lama dari biasanya. Sekarang. Iya. 3 menit kemudian. Baik, Kak. Dina mengambil map coklat itu lagi. Kali ini bukan sekadar simbol pegangan batin. Hari ini, isinya akan dibuka. Langkahnya menuju taman terasa mantap. Jantungnya tetap berdetak cepat, tapi bukan karena takut. Lebih seperti tubuh yang tahu momen penting sedang berjalan. Lila sudah duduk di bangku saat Dina datang. Wajahnya tampak kurang santai dibanding pertemuan sebelumnya. Senyumnya ada, tapi dipaksakan. Kak Dina serius sekali akhir-akhir ini, katanya mencoba ringan. Dina tidak duduk terlalu dekat. Ia meletakkan tas di pangkuan, lalu langsung membuka map tanpa pengantar panjang. Kertas pertama ia keluarkan. Salinan sertifikat rumah. Lila mengernyit. Kak, ini apa? Rumah yang kamu puji-puji itu, jawab Dina tenang. Yang katanya nyaman, hangat, bikin iri. Nada suaranya datar, tanpa sarkasme. Justru itu yang membuatnya tajam. Lila tertawa kecil, bingung. Ya, memang bagus, Kak. Dina membalik halaman dan menunjuk nama di sana. Namanya sendiri. Atas namaku, katanya pelan. Lila berhenti tersenyum. Matanya bergerak cepat membaca, seolah berharap salah lihat. Dina mengeluarkan buku rekening berikutnya. Tabungan ini juga. Aku tidak pernah gabungkan semua asetku setelah menikah. Ia tidak mengatakan itu dengan nada curiga. Lebih seperti seseorang yang menjelaskan fakta hidupnya. Aku tumbuh dengan melihat ibuku kehilangan banyak karena terlalu percaya. Lanjutnya. Aku belajar pelan-pelan untuk tetap punya pegangan. Lila menelan ludah. Kakak mau bilang apa sebenarnya? Dina akhirnya menatapnya lurus. Tatapan yang tidak memohon, tidak juga memusuhi. Aku cuma mau kamu paham satu hal sebelum melangkah lebih jauh, katanya. Harta di hidupku bukan sesuatu yang bisa direbut lewat suamiku. Kalimat itu jatuh pelan tapi berat.
Lila menggeser duduknya. Tangannya meremas tali tas. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya respons cepat. Dina melanjutkan, suaranya tetap rendah. Kalau kamu mengincar kenyamanan hidupku, kamu salah pintu. Hening beberapa detik. Lalu Dina mengucapkan kalimat yang selama ini tertahan di dadanya, bukan sebagai ledakan, tapi sebagai batas. Yang bisa kamu ambil dariku cuma satu, katanya. Pria yang tidak setia. Angin sore bergerak melewati mereka. Suara anak-anak bermain di kejauhan terdengar kontras dengan ketegangan di bangku itu. Wajah Lila berubah. Bukan marah. Terpukul. Seperti seseorang yang baru sadar rencananya tidak sepintar yang ia kira. Aku enggak. Lila mulai. Tapi suaranya tidak sekuat biasanya. Kak Dina salah paham. Dina tidak menyela. Ia hanya menunggu. Lila melanjutkan. Lebih pelan. Aku cuma dekat. Enggak ada niat. Niat itu kelihatan dari arah langkah. Bukan dari kata-kata. Potong Dina lembut. Nada lembut itu justru membuat bantahan Lila terasa kosong. Dina memasukkan kembali dokumen ke dalam map. Gerakannya rapi, tidak emosional. Seolah ia sudah selesai dengan bagian ini. Aku tidak datang untuk melarangmu, katanya. Aku juga tidak datang untuk minta penjelasan. Lila menatapnya. Bingung. Lalu kenapa? Supaya kamu tahu posisi kita, jawab Dina. Dan supaya aku berhenti meremehkan diriku sendiri. Kalimat itu lebih untuk dirinya daripada untuk Lila. Lila terlihat kehilangan pijakan. Selama ini ia mungkin mengira Dina akan menangis, memohon, atau marah. Tapi ketenangan Dina membuat situasi terasa tidak bisa dikendalikan. Aku nggak pernah mikir kakak selemah itu, gumam Lila. Dina bangkit perlahan. Mungkin kamu tidak bilang. Tapi kamu berharap begitu. Ia tidak menunggu jawaban. Karena kebenaran tidak selalu butuh pengakuan. Saat melangkah pergi, dadanya terasa berat. Bukan karena Lila, tapi karena satu kesadaran baru. Jika Arman benar memilih mendekat ke Lila, itu bukan karena direbut. Itu karena diberikan. Dan pikiran itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Di depan gerbang taman, Dina berhenti sebentar. Mengambil napas panjang. Lalu ia mengambil ponsel dan membuka chat Arman. Jarunya mengetik pelan. Malam ini kita perlu bicara. Jangan pulang terlalu malam. Ia menatap pesan itu lama. Mengirimnya berarti membuka pintu konfrontasi yang tidak bisa ditutup lagi. Tapi diam juga bukan pilihan lagi. Dina menekan kirim. Pesan terkirim. Centang 2 muncul. Dan di detik itu, ia tahu. Malam nanti, bukan hanya Lila yang akan melihat sisi dirinya yang baru. Arman juga. Dan mungkin, setelah malam ini, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Pesan, malam ini kita perlu bicara, sudah dibaca Arman sejak sore, tapi tidak dibalas panjang. Hanya, oke. Jawaban singkat itu tidak menenangkan Dina, tapi juga tidak mengguncangnya lagi. Sepanjang sore, rumah terasa berbeda. Bukan karena sunyi, melainkan karena Dina tidak lagi mengisi kesunyian dengan kecemasan. Ia memasak seperti biasa, merapikan meja makan, bahkan menyapu ruang tamu. Rutinitas yang dulu ia lakukan sambil menunggu Arman pulang, hari ini ia lakukan sambil menunggu kejujuran. Bedanya besar. Jam menunjukkan hampir 8 malam saat suara mobil Arman terdengar di depan rumah. Biasanya Dina akan refleks melihat jam, mengukur keterlambatan. Hari ini ia tidak. Pintu terbuka. Arman masuk sambil melonggarkan dasi. Kita mau bicara apa? Tanyanya langsung, mencoba terdengar santai. Dina duduk di kursi makan, tidak berdiri menyambut. Duduk dulu, katanya pelan. Nada itu membuat Arman menurut tanpa protes. Ada sesuatu dalam ketenangan Dina yang sulit diabaikan. Beberapa detik mereka hanya saling diam. Bukan diam canggung, lebih seperti ruang yang memberi tempat bagi kebenaran masuk.
Dina memulai tanpa pengantar panjang. Aku lihat kamu di kafe sama Lila. Arman berkedip. Jelas tidak menyangka kalimat itu keluar secepat ini. Lihat, ulangnya. Mencoba waktu. Maksudnya ketemu nggak sengaja. Aku duduk di sana. Cukup lama. Jawab Dina. Tidak ada tuduhan di suaranya. Hanya fakta. Arman menarik napas. Din, itu nggak seperti yang kamu pikir. Dina mengangkat tangan sedikit. Bukan melarang bicara. Hanya menunda alasan. Aku juga tahu kamu sering diantar Lila ke kantor. Sudah beberapa minggu. Kalimat itu membuat bahu Arman menegang. Siapa yang bilang? Orang yang tidak tahu itu rahasia. Jawaban Dina netral. Tapi pesannya jelas. Arman mengusap wajahnya. Oke, aku bisa jelasin. Dina mengangguk. Silakan. Ia benar-benar memberi ruang. Dan justru itu membuat Arman kehilangan pijakan. Awalnya cuma kebetulan, kata Arman. Rumahnya searah. Dia nawarin. Nggak enak nolak. Dina diam. Terus ya, ngobrol biasa. Dia sering curhat. Kamu tahu sendiri dia dekat sama keluarga. Dina masih diam. Arman mulai menambahkan nada pembelaan. Aku nggak pernah ada niat macam-macam. Kamu terlalu jauh mikirnya. Kalimat itu biasanya cukup untuk membuat Dina meragukan dirinya sendiri. Dulu. Sekarang tidak. Aku tidak menuduh kamu selingkuh, kata Dina tenang. Aku cuma menyebut apa yang kamu lakukan. Arman terdiam. Perbedaan itu halus tapi besar. Menyerang niat versus menyebut tindakan. Aku lihat cara kamu duduk dekat dia, lanjut Dina. Cara kamu dengar dia. Itu bukan sikap netral. Arman membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Aku juga tidak datang untuk dengar kamu bilang ini salah paham, tambah Dina. Aku datang untuk tahu kamu sadar atau tidak. Sadar apa? Arman mulai defensif lagi. Sadar kalau kamu melewati batas. Kata batas menggantung di udara. Arman menghela napas panjang. Din, kamu terlalu serius. Ini cuma hubungan yang kamu sembunyikan dariku. Potong Dina. Nada suaranya tetap rendah. Tapi tepat. Arman terlihat ingin membantah. Tapi memori-memori kecil mungkin muncul di kepalanya sendiri. Chat dihapus. Cerita yang dipilih tidak diceritakan. Alasan-alasan kecil. Dan untuk pertama kalinya, wajahnya tidak yakin. Dina melanjutkan. Aku tidak teriak. Aku tidak marah. Bukan karena ini tidak menyakitkan. Ia menatap Arman lurus. Tapi karena aku tidak mau memohon untuk dihargai. Kalimat itu mengenai sesuatu dalam diri Arman. Terlihat dari caranya duduk berubah. Memohon? Ulangnya pelan. Iya, kata Dina. Kalau aku harus memohon supaya suamiku jaga jarak dari adik tiriku, berarti ada yang salah sejak awal. Arman menatap meja. Ia kehabisan kalimat pembenaran yang terdengar masuk akal. Dina melanjutkan lagi. Kali ini lebih pelan. Aku sudah jelaskan ke Lila soal hidupku. Sekarang aku jelaskan ke kamu soal batas hidupku. Arman mengangkat kepala. Ada kegelisahan baru di matanya. Aku tidak akan kejar-kejar ponselmu. Tidak akan melarangmu keluar. Tidak akan drama, kata Dina. Tapi aku juga tidak akan bertahan di hubungan yang membuatku harus pura-pura tidak lihat. Itu bukan ancaman. Itu garis. Dan Arman menyadari sesuatu yang pelan tapi menusuk. Dina tidak berusaha mempertahankannya mati-matian. Biasanya, rasa dicintai datang dari dikejar. Hari ini, ia melihat kemungkinan tidak dikejar. Din, suaranya turun. Kamu mikir sejauh apa sih? Aku berpikir cukup untuk menyiapkan diriku kalau suatu hari kamu memilih orang lain, jawab Dina jujur. Kalimat itu membuat Arman benar-benar terdiam. Bukan marah. Bukan defensif. Takut.
Takut karena untuk pertama kalinya, ia melihat Dina siap kehilangan, dan orang yang siap kehilangan tidak bisa dikendalikan dengan janji manis. Aku nggak mau kehilangan kamu, katanya cepat. Dina tidak langsung menanggapi. Karena kalimat itu bukan jawaban, hanya reaksi. Aku tidak minta jawaban sekarang, kata Dina akhirnya. Aku cuma mau kamu pikirkan, kamu mau jadi suami yang dijaga karena cinta, atau dijaga karena diawasi. Ia berdiri dari kursi. Pembicaraan selesai di pihaknya. Arman tetap duduk. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat, ketidakpastian. Dina berjalan ke kamar tanpa membanting pintu, tanpa air mata. Dan justru itu yang paling mengganggu Arman. Di dalam kamar, Dina duduk di tepi ranjang. Dadanya akhirnya terasa sesak setelah semua selesai. Bukan karena kata-kata Arman, tapi karena ia tahu ini belum akhir. Ia mengambil ponsel, membuka chat dengan Rina, mengetik pelan. Kalau dia memilih berubah, aku harus siap percaya. Kalau tidak, aku harus siap pergi. Ia menatap kalimat itu lama. 2 kemungkinan. 2 risiko. Dan untuk pertama kalinya, Dina sadar. Apapun hasilnya nanti, hidupnya akan berubah. Di luar kamar, Arman masih duduk di meja makan, menatap kosong. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia benar-benar takut kehilangan Dina. Dan rasa takut itu baru permulaan. Pagi setelah percakapan itu terasa berbeda. Bukan karena rumah lebih sunyi, justru karena tidak ada yang pura-pura normal. Arman berangkat kerja tanpa banyak bicara. Matanya sempat mencari wajah Dina seperti ingin memastikan sesuatu belum benar-benar retak. Dina tetap menyiapkan sarapan, tetap merapikan meja. Tapi di dalam dirinya, sebuah keputusan sudah duduk tenang. Ia tidak ingin menunggu sampai hatinya hancur untuk bertindak. Ia juga tidak ingin pergi dalam ledakan emosi. Menjaga harga diri, baginya, berarti pergi sebelum dirinya habis. Siang hari, setelah rumah kembali sepi, Dina mengeluarkan koper kecil dari lemari. Bukan koper besar. Bukan tanda kabur. Hanya cukup untuk beberapa hari. Ia melipat pakaian secukupnya. Gerakannya rapi, tidak tergesa. Setiap lipatan seperti pernyataan pada diri sendiri. Ini pilihan, bukan pelarian. Ponselnya bergetar. Nama Lila muncul di layar. Dina menatapnya lama sebelum mengangkat. Suaranya di seberang terdengar bergetar bahkan sebelum bicara. "Kak, aku bisa ketemu." Dina diam sebentar. Datang saja ke rumah. 40 menit kemudian, bel berbunyi. Saat pintu dibuka, Lila berdiri dengan wajah sembab. Matanya merah, seperti habis menangis lama. Tidak ada riasan manis. Tidak ada senyum dibuat-buat. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti gadis yang lebih muda, bukan perempuan yang percaya diri menggoda batas orang lain. Lila masuk pelan. Pandangannya langsung jatuh ke koper di dekat sofa. "Kak mau pergi?" Suaranya kecil. "Untuk sementara," jawab Dina jujur. Jawaban itu membuat bibir Lila gemetar. Dan tiba-tiba air matanya jatuh lagi. "Aku salah, Kak," katanya. "Aku tahu sekarang." Dina tidak menyuruhnya duduk. Tidak juga mengusir. Ia berdiri tenang di hadapannya. Lila mengusap wajah dengan kasar. "Aku, dari dulu iri sama kakak." Pengakuan itu keluar mentah, tanpa pembelaan. Waktu ayah lebih bangga cerita soal kakak. Waktu keluarga bilang kakak mandiri. Waktu lihat rumah kakak, suami kakak, suaranya pecah. Aku selalu ngerasa aku yang kurang. Dina mendengarkan tanpa menyela. Bukan karena tidak terpengaruh. Justru karena ia ingin mendengar sampai selesai. "Aku pikir kalau aku bisa dekat sama Mas Arman, rasanya kayak aku bisa punya hidup kakak sedikit," lanjut Lila. "Bodoh. Ya." Ia tertawa kecil di sela tangis. Tawa yang pahit. "Aku nggak benar-benar mau dia, Kak. Aku cuma mau merasa menang sekali aja."
Kalimat itu jujur dengan cara yang menyakitkan. Dina menarik napas pelan. Di dadanya, ada luka lama yang seperti disentuh kembali. Luka selalu disisihkan, dibandingkan, dijadikan ukuran. Sekarang ia melihat sisi lain. Lila juga hidup dalam bayangan perbandingan. Tapi memahami bukan berarti membenarkan. Kamu melibatkan pernikahanku untuk menenangkan lukamu, kata Dina pelan. Itu tetap pilihanmu. Lila mengangguk cepat sambil menangis. Aku tahu. Aku nyesel. Beberapa detik hening. Lalu Lila berkata lirih. Kakak benci aku. Pertanyaan itu terdengar seperti anak kecil takut ditinggal. Dina memandangnya lama. Mencari jawaban yang jujur. Aku sakit hati, katanya akhirnya. Tapi aku tidak mau hidup sambil bawa benci. Lila menatapnya dengan harapan kecil. Dina melanjutkan. Aku maafkan kamu. Air mata Lila jatuh lebih deras. Bahunya bergetuk. Tapi Dina tidak memeluknya. Tidak mendekat. Maafnya bukan undangan kembali dekat. Itu pelepasan. Aku maafkan supaya aku bisa jalan ringan, tambah Dina. Bukan supaya semuanya kembali seperti dulu. Lila mengangguk pelan. Ia mengerti. Ini pengampunan dengan batas. Setelah beberapa menit, Lila pamit. Langkahnya pelan, seperti orang yang kehilangan sesuatu yang baru ia sadari berharga. Rumah kembali sunyi. Sore menjelang ketika Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Matanya langsung menangkap koper di ruang tamu. Dina, ini apa? Tanyanya tegang. Aku mau tinggal sementara di rumah ibu, jawab Dina tenang. Arman terlihat panik. Karena semalam, aku sudah bilang aku. Aku pergi bukan karena kalah, potong Dina lembut. Aku pergi supaya aku tetap menghargai diriku. Kalimat itu membuat Arman terdiam. Aku butuh jarak untuk lihat pernikahan ini dengan jujur. Kamu juga. Lanjutnya. Kalau masih ada yang mau diselamatkan, itu harus dibangun dari sadar, bukan takut kehilangan. Arman menatapnya seperti ingin menahan, tapi sadar tidak punya hak memaksa. Untuk pertama kalinya, ia mengangguk pelan. Bukan setuju, tapi mengerti posisinya lemah. Dina mengangkat koper. Langkahnya tidak berat. Di depan pintu, ia berhenti sebentar. Menatap rumah itu sekali lagi. Rumah yang dulu ia jaga mati-matian. Sekarang ia tinggalkan dengan kepala tegak. Malam itu, di kamar lamanya di rumah Ibu Sari, Dina duduk di dekat jendela. Angin masuk pelan membawa suara malam. Dadanya tidak ringan, tapi juga tidak sesak. Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun besar. Suami bisa berpaling. Adik bisa iri. Keluarga bisa salah paham. Tapi dirinya tidak bisa direbut siapapun jika ia tidak menyerahkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa utuh sendirian. Ponselnya menyala. Pesan dari Arman masuk. Aku mau memperbaiki ini. Kalau kamu masih izinkan. Dina membaca tanpa buru-buru membalas. Di luar, malam terasa tenang. Di dalam, hatinya juga. Ia belum tahu masa depan pernikahannya. Belum tahu akhir ceritanya dengan Arman. Tapi satu hal sudah pasti. Perempuan yang dulu takut disisihkan. Sekarang tahu tempatnya tidak bisa digeser. Dina mematikan layar ponsel. Merebahkan diri perlahan. Hari itu berakhir tanpa tangis. Tanpa ledakan. Hanya dengan kesadaran baru. Bahwa kehilangan orang lain tidak pernah semenakutkan kehilangan diri sendiri. Dan kali ini, Dina memilih dirinya. Kadang yang paling kuat bukan yang bertahan, tapi yang berani memilih dirinya sendiri. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, klik like, tulis di komentar. Kamu dari daerah mana?